Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Hai adik-adik, bertemu lagi di Lilin Kecil. Adik-adik, hari ini kita mau membahas tentang adik-adik kita mau bahas tentang salib. Biar adik-adik makin tahu tentang salib, kita mau dengerin dulu nih pembahasan dari kakak kita yang satu ini. Adik-adik jangan lupa untuk terus perhatiin ya. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai salib. Adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Karena Tuhan sangat sayang sama adik-adik, sama kakak, dan sama semua orang di dunia. Hari ini kita mau belajar apa arti dari salib, dari mana salib berasal, bagaimana salib dilakukan, dan apa maksud salib untuk kita manusia. Salib berasal dari bahasa Yunani yaitu stauros, atau bahasa Latin yaitu crux, yang memiliki dua arti adik-adik. Yang pertama, kayu sulaan yang runcing ujungnya yang ditanam ke tanah supaya dapat berdiri dengan tegak. Atau yang kedua, kayu sulaan yang digunakan untuk menghukum seseorang. Nah, salib sendiri itu bentuknya macam-macam adik-adik, dan biasanya dilakukan dengan mengerikan. Adik-adik pasti takut deh kalau ngelihatnya. Ada salib yang berbentuk seperti huruf I, X, T, dan seperti tanda bintang atau plus pada salib Tuhan Yesus. Salib itu digunakan sebagai alat siksa pada zaman Persia. Penyalipan ini juga dilakukan oleh bangsa Fenisia dan Kartago, adik-adik. Hukuman salib digunakan oleh orang Romawi juga untuk menggantung atau memakukan tubuh seseorang yang terkutuk. Nah, di salib ini pun ada tulisan tentang orang itu adik-adik di kayu palangnya. Dan ada pula papan yang dikalungkan di leher dengan tulisan pelanggaran-pelanggarannya. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih arti dari salib Tuhan Yesus? Tuhan Yesus rela dipaku di kayu salib karena Tuhan Yesus telah berkorban demi kita semua. Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik, sayang sama kakak, papa, mama, dan keluarga semua. Oleh sebab itu, karena kita tahu betapa sayangnya Tuhan Yesus sama kita harus menjadi adik-adik atau anak-anak yang berbakti pada orang tua, mau dengar-dengaran, rajin membaca firman Tuhan, dan juga mau menjadi contoh Tuhan di tengah-tengah keseharian kita, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ayo adik-adik, apakah kalian siap untuk menyayangi orang tua dan menghargai apa yang telah Tuhan lakukan di kayu salib? Bagikan ceritamu ya. Nah adik-adik, tadi kita udah lihat tuh kalau salib itu sebagai lambang pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Kita mau gak memikul salib kita di dalam kehidupan sehari-hari? Memikul salib kita masing-masing. Contohnya, salib yang kita punya, pertama, membaca Alkitab atau saat teduh. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, mengerjakan setiap tugas yang ada di sekolah atau yang ada di les. Yang keempat, mau membantu papa mama di masa pandemi ini, waktu school from home. Nah, baru kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Kita mau lihat Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27 berbunyi, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, kalau nggak mau memikul salib, kita nggak bakal jadi murid Tuhan Yesus adik-adik. Jangan salah ya adik-adik, memikul salib kita masing-masing itu termasuk berat loh adik-adik. Sama aja seperti Tuhan Yesus, dia harus menderita, menanggung beban yang berat adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa belajar tentang salib-Mu hari ini. Tuhan, bantu kami agar kami bisa menjadi orang yang dapat memikul salib kami masing-masing.
Kami percaya Tuhan, salib itu bukan lambang kehinaan, tapi lambang kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya. Tuhan, kami mau memikul salib kami masing-masing dan kami mau menjadi murid-Mu Tuhan. Bantu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mau mati di kayu salib. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sekian lilin kecil hari ini. Sampai bertemu kembali. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.